Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun baik sob. Seperti biasa sob ya, kita bacakan pertanyaan dari saudara kita sob ya, dengan bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana sih cara menaikkan vektor murai batu itu? Sudah saya lakukan rawatan, naikkan EF, sudah saya jemur kencang, sudah saya jemur sauna. Burung ketika digantang masih belum saja narung, padahal di rumah burung mau gacor. Mohon solusinya. Baik sob, ngomong-ngomong tentang vektor burung sob ya, kalau versi saya sob ya, vektor burung atau karakter vektor itu adalah sebuah anugerah yang dari lahir sob. Jadi istilahnya gini, ada burung murai batu itu yang memiliki karakter vektor dari throttle udah vektor. Ada burung murai batu itu baru satu urakan baru keluar vektornya, ada 2 urakan baru keluar vektornya, ada 5 urakan baru keluar vektornya, ada yang 7 urakan masih belum keluar vektornya. Jadi kesimpulannya, vektor itu sebuah anugerah sob ya. Kita bisa mengupayakan tapi kita tidak bisa memaksa. Gitu sob ya. Jadi jawaban dari saya juga sering mengalami atau ingin sebenarnya membuat burung murai batu saya itu vektor. Karena saya rasa di rumah sudah enak bawakan materinya, tapi ketika digantang pelunga-pelungu ya. Nah, di sini pelunga-pelungu macam-macam. Ada juga pelungu-pelungu yang burung ini memang kurang jam terbang. Burung ini memang kondisinya masih labil, pastol yang masih labil. Gacor gembrongkong ketika di rumah, ketika di lapangan juga gembrong-gembrong, padahal kelihatan murai batu yang lain, tapi ketika didekatkan burung hanya pasang badan ya, hanya diam, burung tidak bunyi. Nah, gitu sobat. Tapi kalau misalkan tidak bunyinya itu dengan masih pasang badan, berarti burung ini ada vektor. Burung ini ada sifat tarung. Tapi kalau bunyinya itu sambil tekuk leher, ketika digantang itu sambil tekuk leher, tidak bunyi, dan beberapa kali kita gantang masih saja seperti itu, ya mungkin kita akan melakukan pengondisian agar burung ini lebih kondisi. Gitu aja sih ya. Yaitu kita upayakan untuk menaikkan atau untuk membuat murai batu kita itu lebih sensitif. Gitu sih ya. Untuk masalah vektor itu kita bisa mengupayakan tapi kita tidak bisa memaksa. Itu versi saya sob ya. Jadi upayanya bagaimana? Upayanya yaitu kita dengan cara logika aja sob. Kalau burung murai batu semakin jarang ketemu burung murai batu lain atau ketemu burung-burung yang lain, ketika ketemu burung ini akan keluar vektornya. Dalam artian akan semakin sensitif ketika melihat murai batu lain. Kan jarang ketemu, dia ngerasa penguasa, percaya dirinya dapat. Nah, ini sedikit banyak akan ada perubahan. Tapi tidak menjamin untuk vektornya naik, melainkan sensitivitasnya yang naik. Itu sob ya. Jadi saya ulangi lagi, kita bisa mengupayakan tapi kita tidak memaksa agar vektornya ini cepat ada atau cepat naik. Mungkin teman-teman di sini juga pernah memiliki pengalaman ya. Murai batu sudah 3 urakan, sudah dilakukan full crodong, sudah diasingkan, burung juga sudah disetut-setut EF, tapi burung tak kunjung mau narung ketika di lapangan. Nah, balik aja seperti itu sob, sama seperti itu. Kita kan sudah mengupayakan dengan full crodong, dengan melakukan penambahan EF dengan tujuan agar burung ini lebih sensitif. Tapi alhasil ketika digantang masih belum keluar vektornya. Terus solusinya bagaimana? Solusinya sabar sob. Kita rawat konsisten ya. Sesuai pengalaman juga sob. Saya merawat murai batu mudah hutan sob ya. Mudah hutan, materinya enak. Ketika di rumah juga burung sudah gacor. Tapi burung saya ini ketika saya gantang hanya diem. Istilahnya buuhnya itu bisa dibuat beli bahan lagi.
Nah, ini apa nggak lama ya? Saya upayakan, saya full kerodong ya. Harapan saya positive thinking keluar faktornya. Tapi alhasil nggak keluar-keluar. Burung ini saya rawat hampir 2 kali urakan, sob. Baru menginjak di urakan yang selanjutnya ketika habis ngurak, burung ini sedikit berbeda. Burung ini lebih kretek-kretek. Burung ini sensitivitasnya itu lebih dapat. Dan ketika saya gantang itu baru mulai narung. 2 tahun, sob. 2 urakan saya sabar menanti, ya. Nah, itulah sob, namanya anugerah ya. Memang banyak pasol-pasol yang vektornya bagus dan itu juga kan tidak menutup kemungkinan berasal dari keturunan dari gen indukannya, sob ya. Indukannya pejantannya bagus, betinanya bagus, vektornya itu oke dan nurun di throttle-nya sudah bagus. Pasol malah dia itu vektornya malah oke, mau ngotot, mau tampil dengan ngeyel ketika di lapangan. Nah, itulah yang namanya anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sob. Dan juga tidak menutup kemungkinan ini adalah turunan, sob ya, dari gen-gennya bapak-bapaknya dan ibunya gitu, sob ya. Jadi kalau untuk membuat burung murai batu kita itu lebih vektor, itu kita hanya upaya, sob ya. Dan untuk menaikkan vektornya, jika burung seperti burung kita itu sebenarnya ada vektor, tapi tidak ada vektornya tiba-tiba, ya kita bisa melakukan dengan vlog rodong, jarang ketemukan dengan murai batu lain. Itu adalah cara saya biasanya, sob. Tapi kalau untuk burung yang sebelumnya tidak ada vektor sama sekali, kita gantang itu plunga-plungu, tekuk leher, ya. Burung ini juga sudah beberapa kali kita gantang, tidak ada respon ketika di atas, itu menurut saya memang belum datang aja ya faktornya. Rawat aja terus, konsisten, nanti dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya mapan usianya si burung, insya Allah burung ini akan keluar faktornya sendiri, sob. Saya tidak bisa menjamin kapannya, ya. Rawat aja, sob. Pengalaman saya 2 tahun, diurakan selanjutnya burung baru keluar vektornya karena saya sayang dengan materinya, karena saya ini orang yang sabar, sob ya. Kalau lagi ingin mengkondisikan burung penasaran banget ya saya tungguin, saya rawat konsisten, saya tungguin sampai benar burung-burung ini benar-benar bisa gitu, sob. Rawatannya harus sabar dan konsisten. Gimana kok bisa sabar seperti itu? Ya harus kita punya keyakinan. Kalau kita nggak punya keyakinan, apa yang jadi motivasi kita, sob ya, untuk merawat burung murai batu yang kita lombakan bobo terus. Nah, keyakinan apa? Keyakinannya ada di potensi burung murai batu kita yang kita rawat itu. Kita yakin bahwasanya burung ini hebat nantinya. Tinggal keluar faktornya, keluar emosinya pasti hebat. Gitu, sob. Oke, sob. Itu tadi yang bisa saya share sesuai pengalaman. Untuk menambah faktornya, cara saya seperti itu. Untuk menumbuhkan faktornya, ini saya yang sedikit tidak bisa menjamin. Biasanya hanya mengupayakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.